Halo semuanya, kembali lagi di Thomas Channel bersama Thomas Kristo, ini Serti Hai tercinta kita semuanya. hai, Hari hai ini kita, Adi. halo juga Serti, gimana Ser? Baik semuanya, Ser, aman ya Ser? Everything is okay. Nah, mantap, luar biasa, selalu salam sabi ya Ser. Sabi, small act big impact. Luar biasa. Oke, jadi hari ini kita konsepnya agak berbeda nih teman-teman. Kalau bisa kan ya kita podcast paling nggak satu channel Serti, terus juga kalau nggak kita kemarin ada kayak ya apa sih pendidikan apa cara-cara yang baik ngomong leadership. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang berbeda, yaitu kita akan bermain game sambil Main ngobrol. game, Jadi main ini game kita sama bermain ngobrol. sama ngobrol nih. Jadi kita mau ngetes nih kayak dari sisi fokus, dari sisi skill bermain game gimana kita di sini. Ini mau main game catur atau main game ginian nih? Ini Nah, banyak banget banyak gamenya, nih jujur ya. nih. Kenapa bisa banyak, Sir? Gitu. Kenapa bisa banyak? Karena kita lagi nggak di rumah Serti. Hari ini Oh, kita khusus buat kali ini kita main di cafe board game cafe board game cafe yang ada di yang ada di Gading Gading Serpong. Serpong. Lengkapnya itu ada di Ruko Golden Eight di Blok H nomor 2. Jadi nama board gamenya adalah Ichigo Ichie. Ichigo Ichie. Ichie, bukan Ichigo Ichie ya, Ichigo Ichigo Ichie. Ichie. Nah, jadi ini board game keren banget sih Serti. Karena Oke. sorry, board game cafe ini tuh spesial banget karena di sini ada beberapa game ya. Kalau nggak salah itu udah kurang lebih 120 game 120 game yang ya, wow, bisa banyak dimainin. banget sih, luar Itu buat biasa. semua umur loh. Betul, 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 Ya, luar biasa kita sih. mau main catur tapi semuanya bisa buat Benar, semua umur ya, dari dari yang anak-anak kartu-kartu ya. sampai saya pernah juga guru-guru kesini loh. Guru-guru juga ibu. Yes, Wah main ini sini. emang luar biasa sih tempat ini, semua game ada ya, dari yang Nah, catur sampai yang jadi daripada teman-teman di rumah yang scroll-scroll TikTok dan scroll HP, main HP, betul, betul, betul. yang cuma ya buang waktu gitu doang, baiknya mampir sini. Betul. Not only play the games, but also kita ngelatih critical thinking. Betul. Jadi Jadi kita bisa sosialisasi juga nih, ambil ngobrol ketemu orang segala macamnya. Dan gamenya luar biasa. Bahkan ada game ini teman-teman. Ini adalah game baru. Kalau teman-teman ngikutin itu ada developer game Indonesia itu baru juara lomba membuat board game Oh ya? internasional Wow. di Norwegia kalau nggak salah. Jadi dan gamenya udah ada di sini gitu. Jadi gamenya ini ada di sini. ya, Ichigo Ichi ini emang luar biasa sih penyediaan gamenya itu sangat lengkap banget. Jadi nggak salah kalau kita weekend atau apa hari-hari senggang mampir di Ichigo Ichigo Ichi. ini. Ya, luar biasa. Nah, hari kita mau ngapain nih? Jadi kita hari ini akan ngobrol sambil bermain catur. Konsepnya gimana? Jadi konsepnya adalah sambil main sambil ngobrol, di mana setiap kali aku bergerak, aku harus nanya dulu nih ke Serti. Dan setiap kali Serti bergerak, sebelum bergerak, Serti harus menjawab pertanyaan yang aku tadi. kasih. Oke. Begitu. Deal. Deal ya, Serti? Aman ya, Deal. Serti? Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita salaman dulu ya, biar kayak profesional. Jadi kita langsung main aja, karena aku putih, jadi aku mulai dulu ya, Serti. Serti kan, ini kita main game nih, sambil main game nih. Gimana sih sebenarnya pandangan Serti terhadap game itu sendiri gitu, Serti? Apalagi terutama game-game yang strategi seperti ini. Menurut Serti itu gimana? Aku ambil geraknya. Sebelum aku gerak, Jawab dulu ya. menurut aku kalau main games, ini gamesnya konotasinya gamenya beda ya. Game yang tadi kita jelasin atau kita omongin tadi ya. Bagus nggak sih? Bagus. 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 Karena apa ya, main game salah satu buat membalancing between ya. Jadi otak kita kan kita kerja. Ini buat orang kerja yang penat-penat, buat orang-orang sekolahan, buat yang kuliahan gitu ya. Jadi untuk cara membalancing salah satunya loh. Salah satunya adalah main game sih. Bisa ngelatih kita untuk bisa. Game itu bisa buat rest, bisa buat fun, bisa juga buat mikir. Gitu. Oke, aku jalan. Jalan dulu ya, Serti. Mana ya? Berat. Oke. Ini ortodoks move banget nih, Serti nih. Kita lanjut lagi. Berarti itu kan tadi soal game secara keseluruhan ya, Serti. Tapi kalau spesifik misalnya kita ngomongin soal perbandingan antara game board game seperti ini atau video game gitu. Pandangan Serti terhadap dua hal itu bagaimana, Serti? Aku jalan ya, Serti. Ya. Kita menyerang terus. Kita menyerang. Oke, between board game sama game online. Video game lah sana atau ya. Aku jujur ini pilihannya. Why? Iya, board game. Kenapa? Karena maaf kata ya, kalau game online kan balik lagi ya, itu kan pakai media ya. Yang salah satunya kan kita masih melihat di satu layar. Kalau kita lihat satu layar, pasti ada satu efek tanda kutip. Entah itu apa yang ngomongin, terlalu lama melihat layar kan nggak bagus buat mata. Ya, jadi ada radiasi, ada apa yang mungkin awalnya sih nggak kerasa. Tapi kalau many times kita selalu melihat layar, menatap layar. Kan kalau menatap layar kan juga ada batasnya kan. Berapa menit mesti break, mesti lihat dulu keluar, lihat apalagi udah hijau-hijau. Itu bisa
membuat rest mata kita gitu. Jadi saya lebih milih ini Game board game ya? board game Oke. karena kita saling bisa sosialisasi juga dengan orang yang main, kita juga bisa enak gitu. Jadi nggak ada apa sih yang mendistrak penglihatan kita lah terutama. Oh, oke, oke, oke. Oke, aku jalan lagi, Lanjut dulu nih, jalan sampai lagi ya, berapa dulu nih? jalan lagi mana ya? Aku mau main ini deh. Sep, udah aku main. Move yang ini ya tuh. Hmm. Waduh. Oke, berarti sebelum lanjut aku mau nanya dulu. Spesifik nih Sir, terhadap game catur. Hmm. Game catur ini kan terkenal sebagai game yang sangat membutuhkan strategi dan berpikir segala macam. Menurut seperti game catur itu kayak apa sih? Dan apa sih kira-kira kayak dampak-dampak positifnya menurut seperti dari main game terutama game catur ini ya? Kira-kira aku berapa? Satu, catur itu diakui secara internasional. Iya, Bukan cuma main game yang ada di rumahan. betul. Tapi ketika kita berlatih bermain catur, menjadi yang tadinya amatiran, menjadi bisa, menjadi profesional. Oke. Dan itu saluran wadahnya udah sampai ke internasional. Hmm, Yang jadi ada kedua, prospeknya ya. ya ada prospek ke depannya kan. Kalau kita mau nekunin nih, kalau kita mau tekunin. Yang kedua, catur ini kan strategi loh. Untuk melangkah kuda, saya mesti mikir loh. Untuk melangkah pion, kan nggak sembarangan main tabrak-tabrak loh. Betul, betul. Jadi mesti ada strategi. Ujung-ujungnya apa sih? Kita skak mati kok rajanya. Betul. Nah, untuk membuat itu gimana? Ya strategi mesti dijaga, makanya mesti berlatih ya. Betul, betul, betul. So, yang paling utama menentukan strategi itu sangat penting. Also, di kehidupan kita berdua loh. Di kehidupan teman-teman juga loh. Iya, iya, betul. Ya, entah itu yang masih kuliahan, yang masih sekolah, yang udah kerja, Maksudnya gimana? strategi itu sangat penting. Contohnya gini, anak sekolah. Nah, buat teman-teman yang masih sekolah nih, penting loh ngatur strategi. Kapan belajar, kapan main, Oke. kapan istirahat. Bagian waktu. Dari mana ya? Iya, kayak manajemen kan. Buat orang kerja juga sama kan. Apalagi orang-orang yang punya prospek di kerjanya harus ada apa ya? Ada goal yang mau dicapai. Oke. Nah, Target base. targetnya. Itu kan strategi penting banget. Jadi daily activity nih ada di situ. Berarti catur itu secara strategi. Ya, jadi di main catur itu kita belajar untuk memainkan strategi dalam kehidupan kita juga. Sekarang aku mau jalan lagi. Bingung yang mana ya geraknya ya. Nah, apa yang mesti saya gerakin? Gimana posisi? Posisinya up. Oke. Ini aku lanjut lagi ya selanjutnya. Sakti tapi sebagai pribadi suka main game nggak gitu? Kayak ada game-game yang Sakti suka main. Dan kalau iya, game kayak apa sih Sakti yang menurut Sakti Sakti suka mainin? Nah Gitu? itu dia. Saya Lu gerak tuh, dulu ya. oke kamu gerak dulu ya. Mana ya? Ditutup semua nih sama Sakti. Mau ini deh. Suka nggak ya main game? Gamenya apa dulu nih? Oke. Game apa nih? Because so many games Betul, kan. betul, betul. Game itu bisa yang kayak gini nih, game-game yang mesti memikirkan apa mikir, yang menggunakan pikiran kita untuk how to apa namanya melangkahnya, how to walk-nya gitu kan. Oke. Atau game yang mungkin bisa buat kita just only happy, senang-senang. Oke, Ya kan? Ini kan tadi kan katanya banyak-banyak game-game. Ya kayak gini kan ini juga butuh apa nih? Kalau ini Sir butuh cepat nih Butuh Sir. cepat. Mainan. Jadi Butuh kecepatan. Beda sama yang game ini toh. Nah, ini benar-benar mikir nih. ini game ribet nih. Benar-benar mikir. Matematika Ya. Jadi betul beda game beda ini. Cuma kalau dibilang saya suka main game apa? Jujur ya, jujur kalau game saya satu udah pasti saya bukan game online. Oke. Yang kedua, kalau catur ya masih sekali main sih gitu. Ya itu. Tapi lebih banyak karena saya juga ada satu wadah yang saya pegang. Ada satu wadah yang saya pimpin. TOMS, yaitu satu wadah pembinaan anak-anak muda untuk mempunyai karakter, untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. Oke, berarti belajar kepemimpinan. Nah, itu pun juga banyak game yang bisa mainin. Oh, itu pakai game juga, Sir? Game-game outbound yang melatih diri sendiri untuk percaya pada diri sendiri, untuk main team building sama temennya. Jadi ya mungkin karena saya ada di wadah Toms, mungkin game-game yang itu yang saya mainin. Lebih itu ya, lebih sambil berpikir.
Gue gerak dulu sebelum aku tanya Eh, pertanyaan follow up nih. Aku aku udah gerak gak ya? sabar banget nih bertanya follow up gue nih. Aku gerak mana lagi nih gerakin ya? Saya bingung nih gerak yang mana lagi ya. Serang terus ya. Terus nih, oke, aku mau masuk ke Hop. Wah, udah jadi majuin. Oke, aku pertanyaan follow up sedikit sih Sir, dari tadi yang Sir bilang. Ada nggak sih Sir kayak, aku kan tadi Sir bilangnya kayak di gamenya, kamu tuh banyak yang outbound game-game Hmm. yang lama. Tapi aku jadi masih nggak begitu kebayang nih Sir. Sebenarnya game game kayak apa sih Sir yang terutama di Tom yang kamu mainkan yang contoh mungkin yang biasa Sir dipakai buat melatih kepemimpinan dan biasa tuh nilai-nilai yang kayak apa sih Sir yang pengen Sir ditanamkan dari game-game yang karena Sir kasih contoh apa gitu nanti nilainya apa gitu. Contohnya, Jelasin oh aja. ya jangan dulu. Dah. Contohnya, biasanya kan kita ke team building ya, Hmm, teamwork. Itu ada namanya main game puzzle. puzzle. Satu puzzle nih. Oke, oke. Jadi puzzle kan dari pecahan-pecahan, potongan-potongan, Hmm, entah itu bentuknya gambar, entah itu kayak warna. Nah, itu kan diacak. oke. So, dengan waktu yang diberikan per tim, bagaimana untuk bisa membuat puzzle tadi menjadi satu gambar, Satuan gitu. Oke, oke. gambar yang indah. Oke. Nah, berarti dibutuhin apa di situ? Selain butuh kerjasama, memang betul butuh kerjasama, tapi butuh apa? Satu, ketelitian, Oke, betul. ya kan? Mesti teliti nih. Ini udah dia acak nih. Yang kedua, saya mesti mesti paham nih, mesti paham apa namanya? Potongan-potongan puzzle itu kan kalau gambar kan ada ini nih. Contoh kayak gini loh ya. Iya. Ini kan apa sih namanya? Warna merah jambu. Ini warna kuning gitu kan. Sekarang bilangnya Iya salmon kan, bro. salmon gitu kan, salmon kuning. Nah, kita mesti tahu juga nih, gimana caranya kita menyatukan dulu nih, yang menyatukan yang warna kuning-kuning jadi satu, warna-warna salmon jadi satu, Oh, warna-warna yang kuning ini jadi satu yang muda. oke. Jadi Balik, secara kognitif juga dilatih gitu ya buat ya, kayak cocokan antar betul. Dan sisi. selain itu, kreativitas mesti dimunculin dong. Iya. Kalau kita nggak munculin kreativitas, kita nggak bisa. Jadi melatih kerjasamanya, terus menghargai orang. Ah, iya. Zaman sekarang tuh Kalau yang main paling ya. game, ini kan mainnya tim. Hmm, Beda sama catur nih ya. Kalau catur kan saya loh. hmm, Saya sama kamu main nih. Berarti kan saya mesti menang. Kamu betul. mesti menang. Tapi kalau main game yang bentuknya tim, itu bagaimana kita bisa menghargai orang. Bukan tim myself gitu loh. Oke. Tapi timnya tim bersama-sama. Nah itu kan susah untuk Iya, iya. mengendalikan diri sendiri. Oke. Pengennya saya ngambil. Pengennya saya memasangkan pasalnya. Pengennya saya itu. Ya kan egois. Ah, betul sih, betul. Jadi Jadi kalau main lebih puzzle kan nggak butuh egois kita. Kalau kamu egois, pokoknya saya ngambil, saya pasang. Ya nggak bisa. oke. Hancur lah semuanya. Iya, iya, Jadi iya, butuh iya. bagaimana kita menurunkan egois kita, kerendahan hati kita dan menghargai teman saya. Betul, betul, Gitu. betul, betul. Itu Etis. dalam banget sih, karena Mm-mm. kayak bukan cuma soal diri sendiri. Jadi kita boleh pinter, tapi kalau bisa ya Ya, share kepintarannya. itu kalau di dalam kelompok. Jadi mesti Oh, lihat oke. orang lain. Oke, oke, oke. Etis. Aku nyala ya? Aku nyala. Aku jalan ya? Jalan dulu sih, iya betul. Mana lagi yang jalan ya? Tunggu. Kayaknya sip dah. Makan. Waduh. Eh, jadi bingung nih mau nanya apa. Langsung diserang. Luncurnya habis. Iya, makanya itu. Dihajar nih. Oke, sebelum saya bergerak, saya harus tanya dulu nih. Bang. Oke. Pertanyaan berikutnya ini sih. Tadi kan kita banyak ngomong soal board game, terus Hmm. game-game yang lebih kayak fisik gitu ya, game-game yang segala macamnya. Tapi pandangan saya sendiri terhadap video game, Sir, terutama game online. Menurut seperti itu gimana sih? Sir? Karena kan zaman sekarang, apalagi ya Sir, kayak Hmm. most likely orang-orang lebih suka anak-anak muda terutama itu lebih suka main game online. Ada nggak sih Sir, sebenarnya kayak hal-hal positif yang jadi diambil? Terus kalau seandainya lebih banyak hal negatifnya nih sih. Tapi sebagai pendidik gitu, ya, gimana sih Sir caranya buat menanggulangi biar anak-anak ini tuh tidak masuk ke sisi negatifnya gitu. Oke. Yang pertama saya nggak. Oh ya, jangan dulu ya. Gimana Wah, Sir? kenal lagi deh kudanya. Biar sama aja. Yang pertama saya bukan anti game online. Ya saya tidak anti dengan game online. Karena sekarang yang namanya game online itu juga ada jenjangnya. Ada kompetisi sampai internasional. Oke. Ada beberapa anak-anak muda Indonesia yang sudah meraih membawa nama merah putih gara-gara game online.
Jadi saya nggak mengatakan, oh nggak boleh main game, enggak. Nah, masalahnya adalah which one nih? Kita bisa milih apa enggak? Milih game yang benar apa tidak. Saya selalu mengedukasi pertama orang tua. Karena orang tua, saya kan di sekolah nih, jadi saya punya kelas-kelas parenting. Mengedukasi orang tua nih. Kadang-kala orang tua asal anaknya nggak rewel, asal anaknya bisa anteng, dikasih lagi game. Padahal banyak game-game yang sekarang ada hampir berapa macam game yang memang di dalamnya satu mengandung kekerasan. Saya Kristiani ya. Saya Kristiani ketika saya mungkin bukan Kristiani deh, semua umat beragama lah sama lah ya. Semua umat beragama menganjurkan apa kita saling mengasihi. Betul. Ya kan? Kita saling mengasihi, saya menghormati. Tapi the opposite from the games adalah ketika pedang itu nusuk ke lawannya, yes, gue dapet poin. Betul? Ada kan game gitu kan? Dengan saya menusukkan pedangnya, begitu darahnya, maaf nih, darahnya sampai cas. Yes, gue dapet poin. That is opposite dengan the Bible said gitu, kalau saya. Atau yang teman-teman beragama lain juga mungkin akan sama. Bukan itu yang dicari kan. Tapi ada game yang memang begitu. Dan itu orang tua mesti tahu. Game yang macam apa berikan ke anak. Ada game-game yang apa sih kayak Jepang-Jepang itu ya saya lupa namanya dan saya takut salah nyebutnya. Itu justru kekerasan seksualitas ada di situ. Tanpa sadar loh. Ada game-game yang sampai bisa maaf kata nih main seksnya di dalam mobil ketika mobilnya goyang segala macam. Itu kan udah buat anak-anak nggak bisa. Anak-anak tuh daya serapnya cepet loh. Apalagi anak kecil. Anak kecil tuh daya serapnya cepet banget. Dan kalau udah nyerap dari hal-hal yang seperti itu, ya repot. Maka saya selalu ngomong sama orang tua di parenting class yang saya punya. The important thing orang tua selektif sama game. Nggak sembarang supaya PS-nya bagus, warna hijau ini kasih PS yang paling bagus deh. Nggak juga gitu. Lihat isi gamenya apa. Banyak game yang mendidik, banyak. Tapi banyak juga game-game yang nggak bagus buat anak kecil. Coba lihat deh, anak-anak kecil dari mulai kecil udah dikasih game kok. Anak TK udah main game kok. Kenapa? Karena supaya anaknya diem. Nah itu yang mesti saya salah. Selain orang tua, kita juga sosialisasi kepada anak remaja. Nah itu pentingnya apa ya? Datengin aja gamer ke sekolah. Iyalah. Kalau saya mah datengin gamer ke sekolah. So positif negatifnya main game apa sih? Nah kalau udah gamer yang benar kan bisa tahu seperti apa. Kenapa saya bisa juara kompetisi e-sport tingkat internasional? Because saya mainnya begini. Beda. Nah itu yang bisa menjadi apa ya? Menjadi eh, mindset anak jadi berubah. Karena memang sangat penting juga, bukan sangat penting. Artinya game online juga masa depannya ada. Banyak kompetisi-kompetisi yang dilakukan di Indonesia maupun di luar. Jadi mari sama-sama buat orang tua juga, saya ngajak orang tua juga selektif dalam mengisi game. Sekali lagi saya tidak anti dengan game online, tapi how to select untuk bisa nyampe ke anak-anak. Yes, itu aja. Aku jalan. Yang mana lagi yang jalannya? Habis. Mana ya, Di? Oke lah, saya munculin. Nyerang terus. Nah, itu kira-kira ya. Oh ini yang jadi nggak fokus ya dan harus kebagi dua nih kayak ininya nih. Ini yang namanya strategi Betul, juga. betul. Strategi jadi pusing sendiri nih. Oke, Sate, aku pertanyaan berikutnya kali ya, biar kalau dari sekolah sendiri sebenarnya kayak ada nggak sih kayak langkah-langkah dari sekolah tempat-tempat seperti gitu, langkah-langkah yang memang dilakukan di waktu-waktu sekarang terutama zaman-zaman ini untuk make sure bahwa game ini tuh bukan dianggap sebagai musuh terutama pada orang tua gitu, karena kan dari tadi kita ngomongin ya kayak main game tuh ada positifnya segala gitu. Tapi kadang-kadang orang tua juga masih di pemikiran yang cuma buang-buang waktu main-main doang karena saya main belajar gitu ya, tapi dari sekolah di sini harusnya mah pinter nih matematikanya gitu gitu, bukan main game yang jago. Ini masih kayak hal-hal yang seperti lakukan terutama dari sekolah untuk membantu orang tua penanganan hal
Jangan dulu. Oke. Loh kok kena? Kita serang dulu nih. Nah, Biar dapat kudanya dua nih. pertama balik lagi. Sekarang yang tadi ya game online itu udah masuk ke sekolah. Bahkan sekarang udah jadi ekstrakurikuler. Kalau di saya jadi ekstrakurikuler di game online tuh. Jadi belajar e-sport itu masuk ekskul. Nah kalau ekskul masuk sekolah, berarti kan ada pertanggungjawaban ke orang tua. Oke. Ya. Loh, ngapain main game ke sekolah? Ngapain ekskul? Nah, orang tua yang pikirannya masih tanda kutip tadi game hanya buat buang-buang waktu, game buat main-main aja, nggak ada isinya, mending anak ambil les matematika atau kimia gitu ya. Tapi sekarang udah masuk ke sekolah, udah jadi salah satu ekstrakurikuler, maka ketika parents meeting di awal, kita sosialisasi. Bapak Ibu kita punya ada 20 ekstrakurikuler. Basket orang tua udah tahu nih tahu. Tapi game kok bisa masuk sekolah? Yes. Kenapa? Maka kita jabarin. Ada program-program sekolah juga yang mensupport eh, kompetisi ini. Karena di sekolah saya pun udah berapa kali every year itu pasti ada kompetisi e-sport. Gitu ya, ada kompetisi e-sport. Dan itu kan kembali kalau jadi ekstrakurikuler maka ada coachnya. Oke. Ada orang dewasa yang sudah paham sama gamenya. Sehingga si coach ini bisa mengarahkan ke anak nih. Satu, game apa sih mesti kamu mainin? Yang kedua, berapa lama sih kamu bisa main game? Jadi bukan berarti kalau main game ya udah terserah lu deh. Mau berapa jam berarti nggak bisa. Ada batasannya. Nah anak paham dari siapa? Dari si coach. Pelatihnya yang menjelasin. Ya ini loh anak kita ada game ekskul satu jam setengah kan ekskul. Boleh gak main game di rumah? Boleh. Tapi kan ketika menjelasin ekstrakurikuler game ini, game online ini kan di depan ada purpose-nya. Ada penjelasan kan. Ekskul ini dibuka karena tujuannya bahkan ada program kerjanya yang dibuat oleh si ekskul tadi. Program kerja berarti ada plan, ada goalnya ke depan. Not only ekskul loh. Kalau cuma ekskul doang ngapain gitu. Tapi ekskul ini punya tujuan apa sih? Mencetak anak-anak yang bisa main game dengan baik sehingga nanti ujung-ujungnya ada kompetisi. Ada prestasi. Jadi game ini bisa buat prestasi. Dan itu disosialisasikan ke orang tua di awal. Gitu. Plus yang tadi ya, yang saya bilang ulang-ulang kali, parenting itu sangat di situ. Karena waktu lebih lama ketika kita parenting, kita datengin emang gamer yang bisa jelasin ke parents bahwasanya game itu seperti apa sih, dan yang mesti diwaspadai orang tua yang seperti apa sih. That is. Oke, kayaknya udah habis deh ini. Kayak sudah habis saya nih. Udah ketabrak-tabrak. Nah, karena seperti tadi dibilang udah habis dan waktunya juga kayak udah lumayan lama nih ya kita ngobrol. Kita langsung ke pertanyaan pamungkas saya. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih kayak closing statement kali ya untuk menutup game kita hari ini. Ada nggak sih closing statement yang menurut Serti bisa menggambarkan obrolan kita hari ini dari kacamata Serti tentang game terutama? Gak usah mencupoin. Nggak usah. Lanjut sikat, Sir. Oke, karena Mati tadi ya udah mati ya, skak habis. Karena waktu memisahkan kita gitu ya. Satu closing statement dari saya, teman-teman jangan satu, ini khususnya buat para orang tua juga, jangan antisipasi yang antipati, maaf, dan jangan antipati terhadap games dulu, karena tidak semua game itu tidak baik buat anak-anak. Justru banyak game-game yang bisa memacu critical thinking para anak-anak, apalagi game-game kita kan semua rata-rata ya menggunakan bahasa Inggris. Itu juga memacu anak-anak juga untuk boleh jadi pandai berbahasa Inggris. Jadi mari kita sama-sama menyikapi, dan sebagai orang tua harus tahu, harus bisa memilah game mana yang baik buat anak-anaknya dengan perkembangan dan umur usia anak-anaknya. Jadi lihat juga nih batasan game untuk usia anak berapa. Karena buat anak kecil, anak remaja dan dewasa akan berbeda. Buat kita yang orang remaja dewasa yang sudah tahu, yang biasa main games, yuk mulai sekarang batasi main gamenya, karena waktu kita bukan cuma melulu buat main games. Ya, hidup kita panjang yang mesti banyak diisi, dan sekali lagi balancing buat hidup kita mesti membalancingkan antara 4 hal gitu. Satu, bagaimana mental kita, bagaimana dengan sosial kita, bagaimana dengan spiritual kita, dan bagaimana dengan fisik kita.
itu mesti dibalancing. Oke. Jadi let's play the game dengan tahu apa yang dilakukan. Oke, batasnya gitu ya. Batasnya. Oke. Luar biasa. Oke, karena ini raja saya udah mati ya, udah terkapar nih ya. Saya juga udah nyetak ini dari tadi kayaknya nampak sulit. Jadi kita sudahi dulu game ini. Nanti kita coba main game lain lagi. Kira-kira kalau misalnya kalian punya ide ini, ide game apa lagi boleh nih tulis saya di kolom komentarnya. Siap. Biar kita bisa mainin sambil kita ngobrol lagi. Itu aja kali ya, Sar ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen apapun, ramein pokoknya. Dan lupa juga untuk datang ke Ichigo Ichi ya. Ichigo Ichi ya. Di Garing Serpong. Game Banyak tempatnya game. luar biasa. Ini banyak banget game yang lain-lain. Enak juga, minumannya enak, makannya enak, luar biasa pokoknya. Serti ada penutup untuk ini, Sar? See you di next channel, di next konten berikutnya. Oke. Bye bye.